Keindahan tarian perasaan kesepian ini hanya bisa saya rasakan, hanya bisa saya sadari ketika saya merasa kesepian. Kalau Green Day punya Wake Me Up When September Ends. Nah, kalau Guns N' Roses punya November Rain. Lagu yang aslinya berdurasi 20 menitan ini lalu diedit menjadi 8 menit 59 detik. Tercatat sebagai single terpanjang yang masuk dalam jajaran top 10 single. Yang menurut saya menarik dari lagu ini adalah bagian refrainnya. Sometimes I need some time on my own, sometimes I need some time all alone, dan seterusnya. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari, jangan sampai lupa untuk menyediakan waktu untuk dirimu sendiri loh. Kurang lebih pesan dari lirik lagu November Rain tadi seperti itu ya. Waktu yang memungkinkan kamu untuk sendirian selama beberapa waktu untuk merecharge energi yang terpakai seharian. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menikmati sendirimu? Atau mungkin pertanyaannya adalah, gimana caranya menyikapi kesepian? Kadang saya ini juga merasa kesepian, karena saya juga masih manusia biasa. Baik kesepiannya itu saat saya sendirian, atau saat berada dalam keramaian, atau setidaknya ada orang yang menemani saya. Ada kalanya saya masih tetap saja merasa kesepian. Ada rasa asing dengan diri sendiri, ada rasa sepi, kosong yang terasa di dalam diri saya. Dan perasaan kesepian ini buat saya ada kalanya menakutkan. Kamu pernah nggak merasakan kesepian yang sampai ada rasa takutnya? Ya mungkin ada sisi kerennya ya ketika kita bisa menikmati sendirian gitu. Karena mungkin ada teman-teman yang bercerita, aku bisa menikmati kesendirianku. Jadi ada sisi kerennya, tapi ada kalanya buat banyak orang, termasuk saya juga pernah merasakannya, sendirian dan kesepian itu sangatlah nggak nyaman. Ya mungkin kita terus mengalihkan diri dari rasa kesepian itu dengan makan, minum, hanyut dalam distraksi, nonton video, nonton film, bermain sosial media. Bahkan tak jarang, kita mengalihkan diri dari rasa kesepian itu melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Tindakan yang mestinya tidak kita lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyamankan diri kita dan sembunyi dari ketakutan akan kesepian. Saya sampai sekarang masih terus belajar dan masih sering juga gagalnya, yaitu belajar menerima kesepian, menerima perasaan kesepian. Dan ternyata dari situ saya mendapat banyak pelajaran. Kita terus melarikan diri dari rasa kesepian tanpa kita sadari, dan berusaha mengisi kekosongan yang kita rasakan di dalam diri. Kita isi dengan berbagai kenikmatan. Ya itu sebenarnya manusiawi sih. Kita ingin yang nikmat, pleasure. Dan kita nggak ingin merasakan, nggak ingin menemui perasaan yang kita rasa, yang kita hakimi tidak nyaman. Termasuk perasaan kesepian ini kan kita hakimi sebagai perasaan yang nggak nyaman. Kita ingin lari. Kita nggak pengen menemui perasaan kesepian itu. Tapi saya belajar untuk menemui rasa kesepian, ya meskipun itu nggak nyaman sih.
Banyak yang bisa kita pelajari dari menemui rasa kesepian. Pelan-pelan kita perlu membuka diri pada rasa kesepian. Mengizinkan diri kita untuk menyadari rasa kesepian itu. Pelan-pelan menemui rasa kesepian itu, merasakannya, melihatnya dalam tanda petik ya. Jadi bukan berarti melihat menggunakan mata. Disinilah saya rasa ketika kita mengizinkan diri untuk menemui, menyadari rasa kesepian, pertumbuhan diri ini bisa terjadi. Di momen inilah saya juga bisa belajar tentang diri sendiri, mengenai rasa kesepian dan bagaimana memeluk rasa kesepian. Selama ini sibuk melihat keluar, berinteraksi dengan orang lain, dan itu kan dimensi di luar diri saya. Belajar menemui perasaan kesepian berarti saya menengok ke dalam diri, menyadari rasa kesepian di dalam diri saya. Kurang lebih seperti apakah ada sensasi tubuh yang muncul ketika saya merasa kesepian, di bagian mana sensasi tubuh itu. Sensasinya seperti apa sih? Intensitasnya di mana? Apakah sensasi itu berubah-ubah? Bagaimana dengan perasaan kesepian itu? Apakah dia muncul lalu lenyap? Atau dia bergerak seperti apa? Jadi saya di situ pengen tahu tentang rasa kesepian itu. Ternyata nggak semengerikan yang saya bayangin. Saat saya mengajak diri saya untuk menemui rasa kesepian. Menengok ke dalam dan melihat apa saja yang muncul berbarengan dengan rasa kesepian. Jadi apakah beserta rasa kesepian itu ada keinginan untuk jadi orang yang dipuji banyak orang? Apakah ada kehausan untuk diakui? Apakah ada haus pujian di dalam diri saya? Atau jangan-jangan ada keserakahan di situ? Apakah ada hubungannya dengan pengalaman masa kecil saya? Atau bisa jadi berbarengan dengan rasa kesepian, ada keegoisan, ada rasa egois yang muncul. Sadari apapun itu dan benar-benar sadari, benar-benar menemuinya dan melihatnya. Dan di titik tertentu, saya melihat sebuah keindahan. Ya, semacam sebuah tarian perasaan. Ini nggak bisa saya lihat ketika saya larut dalam keramaian bersama orang lain. Nggak bisa saya rasakan, nggak bisa saya sadari, nggak bisa saya dapatkan tarian perasaan ini ketika saya pas nggak kesepian, ketika hidup saya penuh dengan kesibukan, dengan keriuhan, dengan suara, dengan kebisingan. Keindahan tarian perasaan kesepian ini hanya bisa saya rasakan, hanya bisa saya sadari ketika saya merasa kesepian. Ketika saya memberi ruang untuk menyadari rasa kesepian ini dan mengizinkan diri saya untuk melihatnya, untuk menemuinya. Kalau kita mau belajar untuk mengapresiasi keindahan tarian perasaan di dalam diri kita, tarian perasaan kesepian ini, maka kita akan lebih mampu merasa bahwa I'm enough. Saya sudah cukup baik adanya. Kita akan mudah bahagia dimanapun dan kapanpun. Karena kita jadi berteman dengan diri kita sendiri. Kita pun bisa tidak lagi memusuhi kesepian. Kita bisa nyaman baik sendirian maupun dengan orang lain. Jadi bukan berarti terus
oh aku lebih menikmati kesepianku, aku lebih menikmati kesendirianku, sehingga aku nggak nyaman ketika bertemu dengan orang lain. Bukan seperti itu. Latihan ini kita bisa nyaman, baik sendirian maupun ketika bersama dengan orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, kita akan lebih bisa mengapresiasi kehadiran orang itu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa keindahan tarian perasaan itu bukan hanya ada di dalam diri kita, tapi juga ada di dalam diri mereka, orang-orang yang kita temui. Tentu saja itu bisa kita lakukan. Kita bisa mengapresiasi kehadiran orang lain kalau kita mengizinkan diri untuk menyadarinya, menyadari tarian perasaan itu. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri untuk mengapresiasi tarian perasaan, salah satunya tarian perasaan kesepian di dalam diri kita sendiri. Sekian video kali ini, semoga selaras. Terima kasih kamu udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan share. Kalau ada tanggapan dan pertanyaan, silahkan tulis di komen. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.